Kalau saya senang berbagi teman-teman kayak apalagi anak-anak muda ya, nggak ada kegiatan main game segala macam. Saya pengennya itu ada kegiatan lah seperti itu, tapi susah banget untuk mengumpulkan anak-anak muda sekarang itu. Udah ketahuan gitu, misalkan nggak punya modal, kita nggak punya modal bisa usaha, foto aja bibit saya nih, posting bibit saya nggak apa-apa. Untungnya simpan nanti buat modal kembali gitu kan. Tuh, Mas saya Lukman. dulu begitu, Bu. Tuh, nih teman-teman nih ya, khususnya yang muda-muda ya, yang lagi nonton mungkin ya, peluang itu ya. Saya dulu gitu, terus terang nggak ada modal karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu lah gitu kan. Saya jualin bibit punya temen, posting, wah laku, ada untung sekian, saya simpen dulu. Sampai dapat uang 20 juta kalau nggak salah waktu itu. 20 juta sampai 25 juta. Saya sewa lahan ini, 20 juta. Waktu itu saya termotivasi lah intinya, kan dulu saya itu ibaratnya sekolah nggak lulus, nggak punya pendidikan lah ibarat. Gimana supaya sukses gitu? Iya. Oke. Saya fokus di satu tujuan saya supaya orang-orang tuh tahu bahwa saya tuh tahu durian gitu. Jadi pada waktu gagah-gagahnya itu berapa yang Mas Lukman hafal tuh? Bawa durian ini 700 varietas saya hafal. 700. Iya, kayak Vietnam. Sampai daun-daunnya saya hafalin. Okulasi khusus okulasi. Oke, jadi semua yang di sini nih hampir semua Mas okulasi. Okulasi, nggak ada sambung pucuk, nggak ada sisip, nggak ada. Kita siapin dulu plastik. Ini plastiknya banyak lah di toko-toko ini ya, sembako. Plastik gula ukuran 5 kilo. Jadi satu lembar ini bisa untuk ngikat untuk okulasi sekitar 200 sampai 300 batang. Satu lembar gini ya. Iya. Wow. 14 tahun, 13. 13 tahun ya. Iya, udah 13 tahun. Itu dari belajar mengenal okulasi ya, itu 2009 itu. Contoh entresnya ya. Nah, pucuk mudanya dibuang. Jadi mata tempel yang paling bagus itu yang seperti ini, belum pecah. Kalau udah gini nggak bagus ini, rentan patah. Nah, terjadinya seperti itu tuh. Tunggu. Nah, itu udah mau pecah tuh itu. Ini nggak boleh digunakan buat okulasi. Oh, yang harus gini. Gini oke. Masih oke lah ini, oke nih. Ini oke. Iya. Oh, oke. Langsung aja ya. Langsung aja Mas. Ini contoh doang lah. Deketin Mas, ayah. Kenapa harus dipotong itu? Ya biar enak aja dipandang. Oh, oke. Kerat ya, dikerat di kulitnya ya. Ambil kulitnya 50% lah. Kita hanya pakai segini cukup lah. Oh, ditarik lagi ya. 2 kali muter, pegang ininya, tarik 2 kali, pegang lagi. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor. Kekencengan si kulit entresnya pecah. Terlalu kendor, air kalau hujan masuk, lembab, busuk entresnya. Ini ngelihatnya kayaknya gampang ya, padahal pasti tidak akan segampang itu pas kita coba. Pasti kena silet mah pasti kalau lagi belajar itu. Berdarah. Siletnya gak boleh jatuh ke bawah. Di sini posisinya. Oh gitu. Karena kalau kotor jadi terkontaminasi lah ya dia ya. Duh, enak banget ya, Mas Lukman ya udah yang jago banget ya ngelihatnya udah. Ya makanya Pak Bos itu dia bilang
Udah. Rada cepat satu lagi. Ini entres musangking berarti ya? Ini musangking. Berarti nanti pada saat dia sudah tumbuh baru dipotong di situnya ya. Dipotong yang di Atasnya ya. atasnya Mm-mm. Oke. Tuh lihat teman-teman, cepat banget ya. Emang kalau udah pengalaman mah beda. Sehari bisa 800 sampai 1000 lah Pak, sendiri? sendiri. Tapi sekarang agak nurun sih. Stamina udah kurang. Umur nggak menipu ya Mas? Iya, kecapean. Ini saya bawa pulang boleh nggak? Boleh, Bu. Ya, ya kan? Nanti biasanya dia nunggu Dibuka talinya ini 3 minggu. Oke, 3 minggu dari tanggal sekarang ya. Iya, Oke. 21 hari ya. Dibuka di gimana cara bukanya, di besar? Bukanya di ini, potong, Terus dibuka. dililit kembali, kemudian sisakan 3 daun. Oh gitu. Dia. Ya nanti aja Mas. 3 daun. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Terus Kalau udah tumbuh ini 15 sampai 20 cm kayak ini nih. 15 sampai 20 cm, ini 15 cm lah. Ini baru bisa dipotong di sini. kecil jadi ini gini Mas. Mana? Yang tadi kan yang kita di pondok kan Oh iya, jadi di ini. depan itu kan kecil ya, masih okulasi baru ya. Terus Pindah media, Pindah. seperti ini. pindah media jadi gini. Polybag 20, Oh, polybag 20. Kalau yang tadi polybag 10, 15. 15. 15 naik ke 20, nanti 20 naik ke 30. Bertahap terus gitu. Beli terus berarti Mas. Polybag modal terus. Modal terus. Iya. Lumayan loh. Lumayan. Saya kan beli-beli juga. Lumayan loh saya pikir. Polybag nggak pernah bisa di-repeat pakai kan? Sekali pakai dia gitu ya. Sekali pakai, kalau 2 kali pakai biasanya bolong bawahnya itu ribet nanti. Iya malah ribet. Jadi Rapuh. emang disobek, emang kita sobek kan untuk pindahin ya. Kalau mindahin kita nggak sobek, cuma nanti ininya kalau 2 kali pakai nih rusak. Oh, Itu takutnya Coba orang deketin beli aja. pas dibawa rusak. musangking dong harusnya ini. Musangking. Ya. Iya. Coba tes. Maaf ya teman-teman, masih pemula ya. Jadi untuk Nah, ini tahu jenis lain apa lagi aja. Ini lain. Oke, ini musangking. Nah, jadi si okulasi itu, ini kan okulasi kan Mas? Iya. Itu yang disebut tadi arahnya lebih ke lurus, betul? Okulasinya di sini. Iya, itu bekas. Yang awalnya dipotong, Iya, betul ya? betul. Inilah dia yang kita harapkan gitu ya. Nanti itu cabangnya inilah gitu. Iya, setelah agak tinggi lah keluar. Baru kelihatan itu ya. Iya. Oke. Nah, ini semua satu deretan Musangking. musangking. Iya. Ada sih beberapa ini beda. Mana bedanya? Saya kalau nggak Ini bedanya beda. mana Mas coba? Ini beda. Apa itu? Iya benar. Ini kayak lebih Ini super tembaga ini. Iya. Kalau Kayak- sampingnya lain. Iya. ini kayak lebih ada gitu-gitu gelombang-gelombang Gelombang, gitu ya. Hmm. Ini seperti tembaga ya? Bertembaga sama ini. Gitu, Ini? gampang gitu ya, Tito. Itu cuma sih Cuma sini aku belum pernah punya loh. Nanti kita angkutin satu ya. Iya. mirip seperti tembaga, cuman lebih kecil. Tapi warna buahnya warna putih susu gitu ya. Kalau cuma sih Oke, ini apa Mas? Sama musangking. ini oci Oh, ini osis. Maaf. kurang sehat sih. Nah ini daun sehatnya. Beda. Apa bedanya Mas? Beda tuh Bu. Bentuknya juga, uratnya beda. Aduh, kayak mah. Ibu lagi dites ini. Ya remedial lah saya kalau dites. Uratnya dari bentuk kan udah jauh bentuk. Kalau oci dengan bawor mungkin agak mirip. Tuh ya, ini kayak ada, memang dia tidak ini ya, ini uratnya. Waduh, saya mesti ngambil berapa SKS nih buat memahami ini ya. Sama kan? Ayo bisa beda. Masih Mirip loh. Mirip apa Mas?
Beda. Kecuali ini ya, kecuali gelombang di sini ya. Gelombang, urat, bentuk itunya. Bentuk Seraput-seraput kecil. seraput-seraputnya. Harus diteliti. Saya diketawain Mas Lukman. Iya. Oh, ini lebih banyak serabutnya. Serabut-serabut kecilnya, betul? Dia lebih kelihatan lah keluar. Ini atau ini? Ini Itu, kan? Saking. Oh, iya. Iya benar-benar teman-teman. Jadi ini lebih kelihatan ya, ada urat-urat ininya. Kalau yang ini ada juga uratnya, tapi nggak terlalu. Wah, kacau. Harus satu ekstra di sini kalau kayak gitu. Nggak tahu lah, ini kayaknya udah nggak tahu lagi nih membedakannya pun kita udah pening. Jadi ini sederet. Campur ini. Oh, campur. Ada super tembaga, cumasi, usangki. Oke, kalau Mas Lukman udah bener-bener pinter ngebedain, kalau pegawai udah pinter juga? Udah hafal kalau jenis-jenis umum mah kayak bawor, cumasi, super tembaga. Udah bisa mereka? Udah bisa mentong. Oh, oke. Kalau jenis koleksi lainnya dia gak hafal. Nggak hafal ya? Iya. Oke. Nah, tadi saya mikir gini, saya mau coba alpukat. Mau coba alpukat, tapi saya nggak punya media, nggak punya lahan maksud saya lagi untuk Iya. ditaruh gitu. Jadi saya pikir daripada saya bolak-balik, saya taruh di planter bag aja gitu langsung. Biar nggak bolak-balik, saya pikir gitu. Asam sih tanahnya Bu kalau kelamaan di planter bag. Oh gitu ya. Jadi kita kasih Bertahap. dolomit gitu nggak bisa? Gak bisa sih. Dulu saya pernah kasih. Tetap akarnya dia akan lebih cepat berkembang si akar di dalam planter bag tersebut. Sementara si pohon belum begitu tinggi gitu. Oh, oke. Jadi memang proses pemindahan dari Harus dilakukan bibit itu ya. tetap harus dilakukan. Harus bertahap ya. Harus bertahap ya, karena penambahan nutrisinya seiring dengan penambahan media nanti Iya. ketika dia naik ke planter ke polybag yang lebih gede. Iya. Oh, oke. Bertahap. Wah, berarti kita salah ya. Tapi udah terlanjur nggak apa-apa lagi ya. Namanya juga nyoba. Iya. Yang kena banyak nanti ya kita perbaiki. Tapi yang udah terlanjur, kita ada teman-teman alpukat kita langsung tanam aja di planter karena kita pikir kita nggak mau pindah-pindah gitu. Karena kita kan nggak ngerti. Ternyata menurut Mas Lukman ya harus ada step-step pemindahan itu. Iya. Tapi sudah terlanjur nggak apa-apa, nanti kita lihat bagaimana yang kedepannya aja kita coba ikutin ini ya alur pindahnya Iya. ke polybag itu. Iya. Nah kalau udah setinggi ini langsung tanam lahan boleh dong? Boleh, udah boleh. Udah boleh ya. Udah aman. Aman. Oke. Ini jambu juga. Jambu ya. Campur aduk terus termasuk madu deli ada ini satu. Tapi Mas Lukman nggak main alpukat ya? Baru udah mulai. Ada bibitnya? Baru kita sambung. Apa? Kita diam-diam dulu baru nanti. Diam-diam naik ke YouTube nggak diam-diam. Nggak apa-apa sih. Kebunnya di belakang di sana. Oh di sana. Iya. Apa jenisnya? Kita rencana Miki semua sih. Miki semua ya. Kayaknya so far sekarang yang bibit paling mudah didapat Miki dan hasilnya yang udah cukup terbukti Miki ya. Miki. Ya kalau kayak Nicole hasilnya memang baik, tapi bibitnya Indiannya nggak tahan ya. Kalau sama Pak Bos Evelyn Pak nggak Evelyn tahan. doang yang punya. Kapan udah bisa dilepas dijual? 3 bulanan lagi lah. Kita baru mulai produksi paling Miki sama apukat-pukat koleksi lah nanti ada insya Allah. Kayak apa tuh? Khas gitu. Ya lokalan buat iseng-isengan. Oh. Luar juga ada khas nanti buat ini koleksi lah. Iya. Kayaknya udah habis yang gede mah. Tapi nanti Mas Lukman datang, Mas Lukman yang tanam ya. Siap Bu. Jadi saya nggak mau saya yang tanam, saya mau Mas Lukman menanam. Jadi nanti judulnya senior menanam gitu kan. Belajar bersama. Jadi nanemnya ala Mas Lukman, terserah deh, terserah. Pokoknya Mas Lukman kan udah tahu tanahnya saya kayaknya nggak ada beda-beda amat kali sama tanah Awe ya harusnya Sama sih. aja sih. Sama aja gitu kan. Dan Mas Lukman tangan Mas Lukman sendiri yang tanam bibit dari Mas Lukman tanam gitu. Nanti kita ada mungkin yang kurang sehat ya kita ganti aja lah. Iya. Yang bibit durian kita taruh di planter bag kayak gini, sampai berapa lama sih bisa dia mampu gitu? Paling umur 2 tahun nggak bisa tahan lagi karena akarnya kan terbatas di situ itu aja. Oh, soalnya gini kan
kita lahannya kan kecil, udah kayak semacam penuh ya, semua dicobain gitu, sampai ada yang triple planting gitu kan. Ada beberapa bibit yang kita pikir, aduh kita mau taruh di mana gitu ya. Iya. Saya mikir coba saya beli planter bag aja gitu, mensiasati lahan sementara sampai saya mampu untuk buka lahan yang lain gitu kan. Gitu. Iya. Jadi masih bisa ya, 2 tahunan tuh masih bisa ya? Bisa ya. Bisa ini ya? 2 tahunan, cuman ini nggak kerawat kan, dulu sempat nggak ada yang urus, yang kerja saya nggak ada uang buat gaji anggota. Nah, memang ini saya ya. liburin. Ya memang. Ini baru mulai aktif lagi. Mulai aktif lagi ya. Iya. Jadi jujur pandemi ini Mas Lukman kehantam juga ya? Kehantam ya. Sangat kehantam. Sangat kehantam ya. Oke. Teman-teman, ini sebagian bincang-bincang kita dengan Mas Lukman ya. Kisah beliau sangat inspiratif. 14 tahun mempelajari durian dengan niat ingin sukses ya, karena tidak memiliki pendidikan yang cukup gitu. Jadi ada niat yang kuat. Akhirnya beliau membuat pembibitan. Hanya memang pandemi cukup memukul bisnis yang sudah Mas Lukman rintis. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, apapun itu tetap menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagi para petani pemula. Kita mulai belajar lagi mengenai jenis-jenis durian yang mungkin berpotensi untuk kita tanam di kebun kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.